Pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita di tengah-tengah kehidupan yang hiruk pikuk ini. Kita sudah memasuki tanggal 26 Rajab. Artinya kurang lebih 33 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijrah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa beristiqomah dan juga senantiasa bisa meniti jalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pada pengajian kita di pagi hari ini yang temanya itu begitu agung, begitu mulia, dan juga tentunya begitu besar tantangannya di tengah-tengah kondisi zaman hari ini. Dengan judul jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga judul yang mungkin kurang populer di kalangan ibu-ibu ini, ya, kurang up to date barangkali, tapi ini menjadi sebuah kunci untuk kita menjalani kehidupan. Biarlah kata orang ini tidak up to date atau kudet, kurang update. Ya, biarlah kata orang ini kurang populer. Tapi kita bukan melihat dari penilaian manusia, melainkan di sini sama-sama kita menguatkan hati kita, diri kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita. Maka dari itu kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, saya melandasinya itu biasanya dengan surat Al-Imran 102. Saya biasanya berangkat dari sini, yaitu dengan ayat yang umum dan insya Allah kita hafal. Serta mudah-mudahan seringkali saya sampaikan ini menjadi visi kita dalam kehidupan. Visi seorang yang beriman. Visi agar senantiasa kita bertakwa menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan misinya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu misinya. Jadi visi kita beriman, visi kita bertakwa. Cara untuk mendapatkan visi tersebut, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan Bu? Islam itu kan artinya kita berserah diri. Salama yusallimu, terserah Allah mau menghendaki kita seperti apa. Terserah Allah mau menjadikan kita seperti apa. Terserah Allah ingin menghendaki yang menimpa kita itu seperti apa. Itu dari kata berserah. Kita hidup di dunia ini atas kemauan sendiri bukan? Bukan. Ya. Sampai kita duduk di sini, kita belajar di MIA ini, itu atas kemauan diri kita sendiri bukan? Atas dasar terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hujan pun, ya kan, kita tidak bisa, artinya kita tidak bisa mengintervensi. Ya Allah nih kita mau kajian di MIA, jangan hujan dulu. Kan gak bisa. Terserah Allah. Ya, ini yang contoh kecilnya. Ya kan, salam yusallimu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Contoh yang besarnya adalah jangan sampai kehidupan kita terlalu banyak kita setir. Ya, jangan sampai kehidupan kita itu terlalu banyak kita mengarahkan harus seperti ini, harus seperti itu, ingin kayak gini, ingin kayak gitu, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala ridho. Gitu. Ini yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Satu, berserah diri, yang kedua agar selamat.
selamat kita. Ya kan? Mau kemana terserah Allah. Ya udah, ini ikutin jalan Allah. Gitu kan? Mau kemana, kita mau ke kanan, kita mau ke kiri. Kalau ada jurang, tanggung sendiri. Kalau atas inisiatif sendiri. Tapi kalau kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nih, kata Allah, jalannya seperti ini. Pahit ya Allah, tajam, berlobang, berbatuan, berkerikil. Kadang kita jatuh, kadang kita mulus. Ya itu memang jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Asal dengan catatan kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di sini saya mengutip bahwa surat Ali Imran ayat 102 ini diberikan definisi, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang dimaksud adalah an yuta'a fala yu'sa, hendaklah dia itu taat tanpa bermaksiat. Itu haqqa tuqatih. Jadi kalau orang taat maksiat jalan, belum haqqa tuqatih. Gitu. Ya. Lalu apalagi yuskaro fala yukfar. Dia bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dapat kenikmatan pagi ini. Tapi, nah ada tapinya, tapi coba kayak gini ya. Nah, dia bersyukur. Wala yukfar, dan hendaknya dia tidak kufur. Ya udah, terima aja. Allah maunya kita ngaji berempat pagi ini. Ya udah, alhamdulillahirabbil alamin. Coba ngaji lebih rame lagi. Nah, gitu, ya. Bersyukur dia, tapi masih ada dikit sedikit kufur, naudzubillah min dzalik. Nah, kita hilangin sama-sama. Haqqa tuqatih itu yuskar wala yukfar. Kita bersyukur tanpa kita kufur. Lalu wa yudhkara fala yunsa. Kita senantiasa berzikir, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang ada juga lupanya. Ya kan? Karena hiruk pikuk kerjaan, hiruk pikuk pergaulan, hiruk pikuk kehidupan. Sehingga apa? Kadang astagfirullahaladzim, ini gak bener nih kita ngobrol kayak gini nih. Ini gak baik nih kita kalau lama-lama kondisinya kayak gini nih. Nah, maka haqqa tuqatih itu kan perlu memang sama-sama kita tanamkan. Yudhkar wala yunsa. Kita ingat, senantiasa ingat tanpa kita lupa. Maka dari itu tidak gampang kan haqqa tuqatih, sehingga para sahabat pun udah takwa, para sahabat sudah takwa. Apalagi Rasul sudah takwa sejak 13 tahun di Mekah, kurang takwa apa? Sehingga sampai harus turun di Madinah ini ayat haqqa tuqatih. Nah, apa yang maksudnya haqqa tuqatih? Tadi yuta'a fala yu'sa, yuskara fala yukfar, yudhkara fala yunsa. Nah, maka dari itu di sini juga diriwayatkan hadisnya ittaqillah haitsu ma kunta. Nah, ini sebenarnya kunci dari amar ma'ruf nahi munkar, agar diri kita itu selalu terawasi. Ittaqillah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Wattabi sayyi'atan hasanatan, dan kita juga tidak mungkin menghindari ada sayyi'ah. Kita juga tidak mungkin menghindari ada keburukan-keburukan. Tapi ketika kita menghadapi ada keburukan tersebut, jangan dibalas juga dengan keburukan. Kadang kita emosi, balas dengan emosi juga. Nah, ini wattabi sayyi'atan hasanatan, kita balas keburukan-keburukan tersebut dengan kebaikan. Ini yang susah, ini yang berat, ini yang kita perlu benar-benar haqqa tuqatih itu di sini.
Astagfirullah, astagfirullah. Wah, kan udah kadang udah gitu. Wah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Itu kan yang disebut dengan tabiat. Tabiat itu kan bawaan lahir. Dia bawaan lahirnya emang udah temperamen. Gitu kan. Nah, tapi diredam dengan haqqatu qoti. Yudkar wala yungsa, ingat. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi di situ kita redam. Wattabi sayi'atan hasanatan tamhuha, ya, secara menyeluruh, ya. Sehingga apa? Khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Kuncinya itu adalah tadi akhlak. Kuncinya adalah akhlak. Di era hari ini jangan kita, khususnya nih saya ya, jangan merasa sok-sokan bisa sendiri. Gitu. Jangan ngerasa saya mah udah banyak belajar, saya mah udah banyak ngaji, keluarga saya insya Allah sudah semuanya baik. Tapi kita lepas dari pergaulan yang baik ini juga bisa melemahkan, bisa terlena. Ya, seringkali kita ingat bahwasanya tingkatan setan yang menggoda itu juga bertingkat. Kalau orang pinggir jalan digoda sama khamar aja dia kegoda. Ibu-ibu coba, naudzubillah min dzalik, digoda sama khamar kegoda enggak kira-kira? Enggak level. Enggak level. Enggak level. Naik lagi tingkatannya. Gitu. Setannya, wah, saya enggak bisa nih, angkat tangan dan maju. Yang tingkatan kedua, maju. Gitu. Digodanya sama apa? Digodanya sama ghibah. Gitu. Digodanya sama ghibah. Digodanya sama apa lagi? Ujub, pamer. Gitu, pamer, flexing. Gitu, naik tingkatannya. Lah ustadz juga sama, kiai juga sama. Enggak ujub, enggak ria, enggak ghibah, tapi ada rasa sombong, takabur, kibr. Gitu. Ya kan? Merasa, wah saya nggak level nih kalau ngajinya, cuma kalangan gini aja gitu. Maaf lah saya nggak bisa gitu. Ada ujian naik level gitu, tingkatan 3 tingkatan naik level seperti itu. Nah maka dari itu kuncinya agar ada yang bisa mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini lanjutan ayatnya. Setelah tadi lanjutan ayat haqqatu qoti, lanjutannya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikatlah diri kalian ini bihablillah, dengan tali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Hablillah ini yang mengikat di antara hati dan juga jiwa kaum muslimin adalah Al-Qur'an. Ikatan Allah itu adalah Al-Quran. Sehingga kemujizatan Allah melalui Al-Quran ini bisa mengikat, meskipun apa sih Al-Quran itu? Kalamullah, firman Allah. Tapi firman Allah ini mukjizat. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala, hati orang yang terpaut dengan kalamullah ini satu dengan yang lainnya terjaga. Tapi kalau orang yang terlepas dari kalamullah, jauh dia dari membaca Al-Quran, diingatkan kebaikan belum tentu dia menerima. Gitu. Jadi saya sangat berhusnuzon kepada ibu-ibu di sini, bisa duduk di sini, kita semua bisa sabar duduk di sini karena di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam keimanan kita ada hablullah, ada Al-Quran. Gitu, ya. Orang itu kan dia akan berkumpul berdasarkan dengan kebiasaan dan hobinya. Itu dia akan kumpulin hobi motor, ya motor teman-temannya. Hobi mobil teman-temannya. Hobi mancing teman-temannya. Hobi sepeda teman-temannya. Hobi padel teman-temannya gitu. Akan diikat dia berdasarkan dengan ya, kecenderungan, circle-nya dia. Kecenderungan. Dan kita sama-sama berhusnuzon di sini, circle kita itu adalah hablullah. Ikatan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wala tafarraqu. Nah, ini godaannya. Godaannya tadi, makanya jangan sampai sendirian, jangan sampai kita berpecah belah. Ya. Rugi sendiri kita. Rugi sendiri. Biar kata kondisi seperti apapun, ya, kehadiran kita di sini, meskipun kita sudah tahu, saya sudah paham, tapi ada saudara kita yang bisa jadi butuh kehadiran kita, butuh sosok kita. Kita udah berulang kali, berkali-kali ini, kita udah ribuan bahkan ya tahunan kita duduk di sini, tapi ada bisa jadi bukan orang yang di sini yang melihat kita. Bisa jadi orang yang di rumah, orang yang di luar, itu mereka melihat kita. Oh, si ibu masih istiqomah ngaji. Si ibu dia masih istiqomah taklim. Si ibu dia masih istiqomah beribadah. Sehingga mereka yang di luar sana itu malu. Mereka yang di luar sana itu tergerak hatinya. Bukan dakwah bil kalam, tapi dakwah bil hal. Diam-diam senyap. Gitu kan gerakannya gitu. Ya, gerakan diam-diam senyap. Nggak ada yang tahu. Hidayah orang itu bisa jadi melalui perantara dari aktivitas kita. Yang disengaja maupun tidak disengaja kan. Kita belum tentu sengaja dakwahin dia. Enggak. Saya mah niatnya ngaji aja. Tapi Allah menggerakkan. Melalui wasilahnya, melalui perantaranya. Oh, si fulan itu masih ngaji. Saya malu nih kalau masih kayak gini aja. Bismillah lah, pelan-pelan. Saya sih belum bisa ngikut ngaji, tapi ya minimal saya jaga sholat saya deh. Gitu. Bisa jadi. Dan ini kita nggak tahu. Ini biarlah menjadi rahasia Allah. Kalau ini semuanya dibuka, waduh, belum tentu kita bisa rajin ngaji. Belum tentu kita bisa rajin ngaji. Belum tentu kita bisa bersabar. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala itu disembunyikan? Karena agar kita selalu berharap. Selalu berharap. Ini kalau kita bisa ngeliat saldo nih, kalau kita bisa ngeliat saldo ya, ini saldo kita banyak apa sedikit ya? Banyak apa sedikit ya? Gitu. Banyak, udahlah maksiat dulu, naudzubillah. Kan? Masih ada dikit lagi. Wah, ini tinggal dikit nih saldonya nih, pahalanya nih. Yuk kita amal lagi gitu. Kan jadi seolah-olah dipermainkan. Tapi ketika kita tidak bisa melihat saldo ini disembunyikan, hide, pahala kita disembunyikan. Jangan-jangan masih kurang. Jangan-jangan belum apa-apa. Terus hingga harapannya seperti itu. Itulah hikmah kenapa pahala itu dirahasiakan, tidak ditampakkan. Ikatannya adalah iman. Modal kita cuma iman. Karena kita percaya aja kepada Allah Subhanahu wa taala, udah. Karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada surga yang menjanjikan. Ada akhirat yang akan mempertanggungjawabkan. Ada amalan yang perlu untuk kita tingkatkan. Iman. Dan masalahnya iman ini satu tadi abstrak, kedua naik turun fluktuatif. Nah, ini godaan juga. Ya, makanya aktivitas aktivitas seperti ini kita kayak gini, alhamdulillah Allah masih bisa berikan kesempatan kepada kita. Jangan sampai terhenti. Kalau terhenti yang rugi siapa? Kita. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka. Itu di lanjutan itu. Kalau kita berhenti, ya, Islam tidak akan rendah. Dakwah tidak akan berhenti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan redup. Tapi yang berhenti, yang rugi, yang redup adalah diri kita. Kehidupan kita ma'isyatan donka. Sempit hidup nih. Gelisah rasanya. Selalu aja ada masalah. Selalu aja ada problematik. Dan padahal masalahnya itu sepele. Padahal masalahnya itu hanya masalah duniawi. Padahal masalah itu hanya masalah furu. Tapi karena kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terkadang besar di hadapan kita. Dampaknya apa?
dampaknya adalah masa depan kita. Dampaknya adalah keluarga kita. Jangan bicara masyarakat, udah pasti masyarakat akan terdampak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu. Padahal ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada masalah furu, ada masalah duniawi, ada masalah yang kecil. Dengan kita sama-sama kita terikat dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kan gitu seorang orang yang tadi itu masalah kecil digede-gedein. Masalah duniawi seolah sampai di bawah mati. Gitu. Masalah furu seolah-olah ini masalah usul. Itu karena ada a'ma. Gitu, karena dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Gitu. Tapi kalau misalkan kita sama-sama terbuka melihat ini masalahnya kecil, ada masalah yang lebih besar lagi. Kita jangan habiskan energi kita itu di masalah-masalah yang furu, di masalah-masalah yang bisa kita toleransi. Gitu. Maka dari itu sama-sama kita menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar ini agar tadi kehidupan kita lebih berwarna. Gitu, justru bukan gara-gara dakwah, gara-gara amar ma'ruf nahi munkar hidup kita itu flat aja, hitam di atas putih, enggak. Ya, justru dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, kehidupan kita ini bisa lebih berwarna, bisa lebih bermakna, dan yang paling penting adalah bisa lebih bermanfaat. Seorang itu usia akan terbatas dengan angka. Sebagaimana Rasulullah SAW usianya tutup di angka 62 sampai 63 tahun. Tapi umurnya, nah, umur itu kan dari kata amr, perintah atau perbuatan. Al-umuru bima qasidiha. Perbuatan itu tergantung dari maksudnya. Hari ini kita masih bersolawat kepada Rasulullah SAW seolah-olah Rasul masih hidup. Kita masih mengambil riwayat hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Hakim, Imam At-Tirmidzi seolah-olah mereka masih hidup. Kita masih ngambil pelajaran dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, seolah-olah mereka masih hidup. Itulah yang dimaksud dengan umur. Usia boleh tutup, tapi umur akan tetap hidup ketika orang lain masih menerima manfaat. Masih menerima manfaat, sehingga dia masih mengalir terus pahalanya, sehingga dia masih mengalir terus manfaatnya, sehingga dia masih mengalir terus kebaikannya. Itulah umur. Jadi usia boleh tutup, tapi umur harus bisa terus hidup, bisa berjalan. Sehingga itulah yang kita harapkan, pahala terus mengalir. Itu ibu-ibu sekalian yang mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat hari ini, Zuharu fasadal fil barri wal bahri, adanya kerusakan-kerusakan baik di darat maupun di lautan. Artinya di permukaan bumi, bima kasabat aidin nas. Tidak bisa kita pungkiri bahwa itu semua karena perbuatan-perbuatan manusia. Sedangkan masalahnya di mana? Yang menimpa atau yang tertimpa itu bukan hanya orang yang membuat kerusakan. Yang tertimpa itu juga termasuk orang-orang yang soleh, juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Masalahnya di situ, ya.
Karena apa? Karena tadi dia jauh dari zikir, dia jauh dari keimanan, dia jauh dari kebaikan. Bima kasabat aidinas liyudhiqahum. Allah Subhanahu wa taala ingin agar mereka, baik orang yang membuat kerusakan maupun orang yang taat, merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian perbuatan manusia yang membuat kerusakan itu. La'allahum yarji'un. Supaya, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Jadi baik yang beriman maupun yang dia membuat kefasikan, ketika ditimpa musibah, makanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, agar kita semua rujuk gitu. Ya kan? Rujuk kembali. Makanya taubat itu innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Itu dia udah buat kerusakan, dia sudah buat maksiat, dia sudah buat dosa, dia sudah ke kanan, dia sudah ke kiri, dia sudah melenceng. Tapi di perjalanannya tubu ilallah gitu, dia kembali lagi ke jalan Allah, dia rujuk kembali kepada Allah. Dia kembali lagi, dia balikan lagi, CLBK lagi dia. Cinta lama bersemi kembali. Makanya Allah cinta. Ya Allah, seperti orang yang kehilangan domba atau untanya di tengah padang. Ya Allah, datang lagi nih unta. Ya Allah, ini datang lagi handphone saya yang hilang. Seneng banget kan? Udah hilang. Apalagi yang hilang itu udah puluhan tahun kita anggap hilang, ternyata hari ini datang lagi, yaitu emas. Saya punya cerita, kemarin teman saya cerita, saya waktu ke Mekah, waktu umroh, saya beli oleh-oleh buat ibu saya tuh dia. Saya beli emas dia di Mekah sana di Arab. Ya murah kan, emasnya nggak begitu bagus banget gitu. Disimpanlah sama ibu saya. Ngaji cerita ibunya, emasnya nggak mau dibawa, taruh di laci. Pulang ngaji, ceritanya lupa segala macam, pindahan, dicari-cari nggak tahu kemana, udah dianggap hilang, ceritanya emas hilang. Nah pas kemarin lagi bongkar-bongkar rumah, bongkar laci, itu emas ketemu udah hampir 10 tahun. Udah hampir 10 tahun tuh emas ketemu lagi, yang dimana dulu harganya sekitar 500.000 1 gram. Hari ini dibawa ke toko emas udah 2.500.000 gitu. Seneng gak kira-kira? Nah itulah kenapa makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Makanya Allah tuh seneng sama orang-orang yang dia terujuk gitu. Sehingga apa? Gimana ya cara supaya dia kembali ke jalan Allah, gimana ya? Goncang bumi gitu, tegor dengan tsunami, dengan banjir, dengan gempa. Ingat kan sama saya? Ingat kan saya yang punya kuasa? Ingat kan saya yang punya kendali? Rujuk ilallah. Itu la'allahum yarji'un, supaya mereka itu bukan mendapatkan penyiksaan, kata Allah. Supaya mereka itu bukan mendapatkan azab, supaya mereka itu kembali kepada Allah. Nah masalahnya kan kadang ada orang yang oh iya sabar, kita harus kembali kepada Allah. Ada kadang orang yang ingat kayak gitu. Tapi ada juga orang yang butuh, Bu, ingat gak Bu, sadar gak Bu, ini ujian Bu dari Allah. Allah negur kita Bu. Mungkin kemarin kita ketika punya rezeki lupa. Kan kadang sifat manusia gitu. Orang itu ketika nikmatnya sedang dirasakan sama dia, kadang dia lupa. Hadza min fadlillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diambil, dicabut, ditarik, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dulu saya punya rumah gede di Semarang gitu. Ini cerita dari orang tua santri. Saya punya rumah di Semarang, saya punya bisnis yang banyak, saya punya semuanya. Tapi sekarang ya dunia sudah berbalik.
Dunia sudah berbalik. Sehingga apa yang dirasakan sama dia sekarang? Utang numpuk, cicilan besar, tanggung jawab masih ada. Suami ini cerita nyata, Bu. Suaminya nikah lagi. Gitu. Sehingga apa? Anak-anaknya nggak mau dia ke suaminya, anak-anak ke ibunya. Nah, ini yang perlu kita jadikan ibroh, pelajaran bahwasanya terkadang rezeki itu baru kita syukuri, baru kita ingat ketika sudah tidak ada. Itu. Ini makanya pentingnya kita tadi memahami haqqat tuqati, yuzkar wala yungsa. Ingat dan tidak lupa. Di antaranya tadi, supaya jangan sampai kita yarjiun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ditegur. Sebelum ditegur kita yarjiun. Sebelum ditegur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma radadnahu asfalas safilin. Manusia itu diciptakan dengan fisik yang sempurna, fi ahsani taqwim. Tapi summa radadnahu asfalas safilin. Dia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, ke dalam kubur. Ke dalam kubur. Gitu, perumpamaan. Meskipun kalau astronot kan susah. Astronot kalau mati gimana? Bisa nggak dia? Bisa aja ya, dibalikin lagi ke tanah lalu dimasukin. Tapi kalau udah kayak orang hilang di laut, meledak di pesawat gitu. Ini kan dia nggak dikubur, gimana ini gitu. Tapi itu kan kiasnya, seolah-olah dia diletakkan kembali meskipun setinggi apapun posisinya, setinggi apapun tahtanya, derajatnya, tsumma radadnahu asfalas safilin. Allah akan mengembalikan dia. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita mengingat bahwasanya jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa bahwasanya diri kita ini selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita sama-sama meniti gitu. Jadi dakwah itu bukan merupakan tugas seorang ustadz, kiai, guru, ulama atau para nabi dan rasul saja. Melainkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kebutuhan bagi kita. Kebutuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengingatkan orang lain, itu sejatinya kita mengingatkan diri kita sendiri. Dan kita ketika mengingatkan kepada orang lain, ini kita sedang merenungi bagaimana para rasul, para nabi itu mereka juga mengingatkan orang kepada kebaikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah jalan Rasul. Ikutilah jalan Rasul. Kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nah, ini. Jadi Allah pun cinta. Oh, ini jalannya. Oh, ini seperti ini. Oh, ini langkahnya. Ya udah, kan tadi kita berserah diri kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Dan ketika kita berserah diri kepada Allah, gimana cara berserahnya? Ini ikuti Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta, senang sama kalian, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan udah pasti yang namanya kalau anak tersayang, kita cinta sama anak, punya kesalahan, kadang nyebelin, kadang jengkelin, kadang ngeselin, dimaafin gak sama orang tua? Dimaafin gak kira-kira sama orang tua? Dimaafin. Landasannya karena cinta. Karena kita cinta. Gitu ya. Karena kita cinta sama anak-anak kita nih, ya meskipun sengeselin apapun, namanya orang tua pasti maafin. Pun demikian apalagi Allah.
Gitu. Ya. Ketika fattabi'uni, mengikuti jalan Rasul, yuhibbukumullah, Allah udah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Mau kita berbuat dosa, kita berbuat khilaf, kita berbuat salah, yang namanya Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan ampuni. Dasarnya adalah cinta Allah kepada kita. Gitu, ya. Nah. Tapi kan ada nggak bu anak durhaka? Ada. Itu. Jadi orang tua mah penyayang. Tapi kadang anak ada yang lupa diri. Udah diurusin, udah dikasih makan, udah diajarin, tapi masih ngelawan. Jangan sampai manusia pun demikian. Udah dikasih sayang sama Allah, udah dikasih rezeki sama Allah, udah dikasih nikmat sama Allah, tapi dia malah milih durhaka. Nggak apa-apa, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Iya, zat Allah tidak akan berubah, tapi nasib kita yang akan berubah. Gitu, ya. Makanya tadi misinya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak apa-apa buat maksiat. Kan saya udah dakwah. Kan saya udah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak apa-apa buat maksiat. Ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Dicintai dan juga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj. Ini istidraj. Naudzubillah wal iyadzu billah. Tanpa ada yang tahu, entah dia lagi dakwah atau entah dia lagi maksiat, ternyata Allah Subhanahu wa taala tutup usianya, cabut nyawanya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ketika kita nih membaca ayat-ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, itu jangan dijadikan sebagai legal standing untuk kita membuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kan ada bercandaan gini. Ada, kalau kementerian itu dia cenderung bersih. Ya meskipun nggak bersih-bersih banget, ya. Cenderung bersih dari korupsi. Tapi kalau kementerian hampir sarangnya korupsi. Guyonannya adalah kenapa bisa begitu? Lebih cenderung bersih dia, objektif. Karena orang-orang agama tahu cara tobat. Guyonan, itu guyonan. Tapi yang saya rasain itu demikian ya. Saya sebagai praktisi pendidikan tuh, ketika kita berurusan sama Kemendikbud, itu lebih transparan, lebih objektif. Tren. Ngurusin dakwah. Itu. Ini yang diurus pesantren loh Pak. Ini yang diurusin agama loh Pak. Di sini tuh rumahnya agama. Gitu. Kan isinya apa? Para pemuka agama bukan isinya? Ya belum tentu. Apalagi guyonan tadi, mereka mah karena udah tahu taubatnya, jadi korupsi juga, ya dianggapnya remeh sama dia. Nah ini kan yang tadi saya bilang, ya, innallaha yuhibbul tawabin, itu jadikan sebagai legal standing sama dia. Udah tobat gampang lah, ntar tinggal sholat tobat, lalu mandi tobat, lalu tinggal kita berazam untuk tidak melakukan lagi, nanti kedepannya mau wallahu a'lam bishawab, gitu. Ya kan ini dia menyepelekan tobat, gitu, mempermainkan. Itu azamnya belum tentu benar-benar berazam dia. Walaupun dia tobat nih, tapi kan kode dia. Innallaha yuhibbut tawabin. Enggak apa-apa dah sekarang tobat, besok makan. Kan tobat sambel jadinya. Bukan tobat nasuha. Nah, itu. Ya. Nah, maka dari itu tadi, ya. Tapi Ustaz, kalau meluruskan pemikiran mereka tentang merokok tadi, merokok itu kan sebenarnya pandangan kita tuh kayak berat banget gitu. Tapi buat mereka
Kayak kita mau nyebrang sungai. Kalau kita langsung lompat begitu, bisa jadi nyebur kan. Kita perlu mundur dulu ke belakang supaya langkah kita itu bisa lebih panjang. Pun sama, menghadapi orang-orang yang bermaksiat tanda kutip, bisa jadi kita nggak bisa langsung to the point. Kita ambil dulu nih dari sisi persamaan-persamaannya, akidahnya. Kita kuatin ya, keimanannya kita kuatin. Nanti kita akan mati. Ketika kita mati itu akan ada padang mahsyar, akan ada yaumul hisab. Semua amal perbuatan kita tuh akan dihisab, baik yang baik maupun yang buruk gitu. Jadi kadang kita butuh mundur dulu nih. Jangan kita bilang rokoknya gitu. Kita bilang dulu nih dari sisi yang secara usul mereka sepakat sama kita gitu. Nanti yang masalah furu kan tadi saya bilang, yang masalah furu biarlah Allah yang memberikan arahan gitu. Qul hadhi sabili ad'u ilallah gitu ya. Ini jalan Rasulullah SAW tuh kayak gini, mengajak orang kepada Allah dulu. Kita sholat yuk, kita ngaji yuk, jadi kita belajar yuk. Nah dari situ kan nanti akan terbuka, wa man jahada finha lanahdiyannahum subulana. Ketika orang tersebut bersungguh-sungguh ya, maka di situ akan terbuka tuh jalan-jalan. Oh ternyata ini ya, meskipun nggak haram tapi makruh gitu. Dan kita mau masuk ke dalam surganya Allah, kita ingin masuk ke dalam rumah seseorang nih, tapi orang tersebut benci sama kita, kira-kira bukain pintu nggak? Belum tentu. Ngapain sana, saya benci sama kamu gitu. Kamu jangan masuk rumah saya benci sama kamu. Lah kita mau masuk surga Allah, tapi kita melaksanakan yang dibenci. Makruh itu kan dibenci. Karoha yukrihu, makruh gitu. Karoha itu dibenci gitu ya, dibenci gitu jadinya. Jadi kita juga sebagai tulabul ilmi atau tulabat, kita juga sama-sama perhatikan, kita belajar ngaji ini ingin dicintai sama Allah. Perhatikan mana amalan-amalan yang makruh, jangan sampai kita telan juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu makanya kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kita sama-sama mengajak diri kita ya untuk berbenah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah, itu tadi nyambung pada ayat yang sebelumnya. Orang-orang yang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Nah, jadi tadi bahwasanya ketika di dunia yang penuh dengan ujian, tantangan, bahkan sampai musibah, ya, kita hadapinya dengan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah tadi, yuk sama-sama yuk. Belajar yuk. Kita pelan-pelan yuk baca Al-Qur'an. Dan ini strategi yang merupakan di antara 3 strategi untuk kita menerapkan syariat. Syariat individu, syariat keluarga, syariat masyarakat, dan juga syariat institusi. Syariat individu itu diri kita, bisa kita kontrol. Syariat keluarga masih juga bisa kita kontrol, meskipun ada orang-orang ya, anak-anak yang dia sudah mukallaf, dia punya pemikiran sendiri, tapi setidaknya kita masih punya kontrol di situ. Syariat masyarakat, nah ini yang terkadang lebih majemuk, ya, heterogen. Kita belum tentu bisa memiliki kontribusi besar di situ. Tidak bisa kita kontrol secara langsung. Sehingga ini kita banyak minta pertolongan kepada Allah. Syariat institusi negara juga sama. Ini merupakan hadiah hasil atas upaya jerih payah kita menerapkan syariat untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga. Satu pribadi menerapkan syariat, keluarga menerapkan syariat, sehingga keluarga-keluarga yang lain pun sama demikian menjaga syariat. Terbentuklah masyarakat di atas syariat.
tanpa ada penetrasi, dorongan, dan juga tanpa ada penindasan kekerasan. Nggak ada gitu. Nah, sehingga tadi tidak dibenarkan dakwah itu menggunakan kekerasan. Nah, ketika tidak menggunakan kekerasan, ada juga dakwah yang menggunakan sistem itu top down, dari atas ke bawah melalui jalur parlemen, pemerintahan. Padahal hari ini kalau kita ingin menempuh jalur parlemen, pemerintahan, belum tentu semuanya bisa. Pun sekalipun bisa, harus menempuh cara berlapis-lapis. Dan ketika sudah berada di atas, belum tentu tujuan menerapkan syariat kepada individu, kepada keluarga, kepada masyarakat, belum tentu bisa terlaksana secara mudah. Apalagi menerapkan syariat kepada institusi, instansi. Gitu. Nah, sehingga strategi ini dianggap belum bisa kita terapkan secara maksimal hari ini. Apa yang bisa kita terapkan secara maksimal hari ini? Membenahi diri kita itu dengan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, person by person atau secara persuasif. Kita benahi dulu yuk diri kita yuk. Kemarin saya sempat di diskusi, umat Islam itu hari ini seolah-olah tertinggal oleh Barat, tertinggal oleh orang-orang kafir. Nah, dibilang, kalau menurut saya, kata beliau nih, salah satu panelis, kalau menurut saya itu diantaranya karena umat Islam itu tidak memiliki ritual yang sifatnya seremonial bahwa dia sudah Islam. Karena bagi agama sebelah itu menyatakan bahwa dia sudah sah dan legal terhadap agamanya, dia dibaptis. Itu, dia dibaptis. Islam ada nggak pembaptis? Ya nggak ada lah pembaptisan. Nah ini, jadi seolah-olah orang yang sejak lahir dari keluarga Muslim, dia belum terlegitimasi bahwa dia Islam. Kapan sih saya Islamnya? Gitu. Nah ini pemikiran yang perlu diluruskan. Bahwasanya, ya, ketika manusia sebelum berada di alam dunia, berada di alam ruh. Sebelum berada di alam rahim. Sebelum berada di alam rahim, manusia itu berada di alam ruh. Ketika kita semua nih berada di alam ruh yang sudah pasti kita lupa, kita tidak sadar bahwa kita pernah di alam ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Bukankah saya itu Rabb kalian? Bala syahidna. Para ruh itu menjawab, termasuk diri kita, yang kita tidak sadar hari ini dan kita tidak ingat. Bala syahidna. Ya, saya bersaksi, kami bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami. Sudah, semua roh sudah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah ke dunia ini setelah melalui alam rahim. Maka kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah gitu, dijelaskan oleh Rasulullah. Semua bayi yang terlahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah tersebut? Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi fitrah adalah Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Makanya tadi setelah udah Islam nih, bayi-bayi itu udah Islam, makanya untuk proses masuk ke dalam agama sebelah itu dibaptis. Jadi Islam tuh nggak perlu lagi adanya pengucapan syahadat ketika bayi tersebut memang baru lahir. Meskipun nanti ada fasenya, fase mukallaf, dia menerima beban taklif untuk beribadah seperti itu. Nah, ya, maka dari itu kita perlu untuk mengingatkan bahwasanya diri kita ini, Islam ini memiliki suatu amanah yang begitu besar. Yang memang dari awal kita sudah diridhoi sama Allah, cuma kadang kitanya yang lalai.
ya. Nah, maka dari itu ketika memiliki suatu target tadi, kita ingin menciptakan diri kita yang sesuai dengan syariat, keluarga kita sesuai dengan syariat, kita memiliki beban amanah. Sini dilihat nih dalam surat Al-Ahzab. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Gitu. Jadi pernah amanah ini ditawarkan kepada langit dan bumi, wal jibal, dan juga gunung-gunung. Fa'abaina, mereka semua tidak bisa memegangnya. An yahmilnaha wa asfaqna minha hamalahal insan, kecuali manusia yang mau menerima amanah tersebut. Ya, innahu kana zaluman jahula. Lah, amanahnya dalam bentuk apa? Di sini terdiri dari dua amanahnya, yaitu amanah untuk senantiasa menyembah Allah dan amanah untuk senantiasa mengelola bumi. Gitu. Ya, jadi ada dua, vertikal maupun horizontal. Vertikalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Itu kan vertikalnya. Kita semua orientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada yang horizontalnya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi. Berarti ini horizontal. Dua amanahnya, amanah kepada Allah dan juga amanah kepada sama makhluk, seperti itu, ya. Nah, amanah ini tidak bisa dipegang sendiri, tapi amanah ini perlu sama-sama kita sadar, karena kita sama-sama manusia, karena kita sama-sama manusia, inilah amanah kita, ya. Nah, maka di lanjutan ayatnya setelah tadi, ya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, janganlah berpecah belah. Ayat yang berikutnya 104 surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Udah, kita enggak usah kemana-mana, karena sebagian manusia yang tidak menjaga amanah tadi, jahula zoluman, ya, atau zoluman jahula, dia itu zolim dan juga jahil, ya, zolim dan juga jahil. Maka dari itu kita pilih yang muflih, kita milih yang beruntung, ya, kita pilih yang beruntung. Yang beruntung seperti apa? Kita jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sebagian, tidak semua. Karena sebagian lain yang tidak muflih, dia zoluman jahula. Sebagian orang yang tidak mau berdakwah, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, berada di atas penyimpangan, ya, maka itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih, kita jangan seperti itu, ya. Kita sabar, wal takum minkum, kita berada di barisan-barisan ini, sebagian dari hamba-hamba Allah, sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dibilang umat Nabi Muhammad SAW, semuanya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua manusia di akhir zaman ini itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Oh, dia ngaku dia Nabi Isa dia. Nabi Musa dia. Nabi Musa, Nabi Isa itu sudah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Semuanya ketika ada Nabi Isa pun nanti dibangkitkan lagi di hari akhir, ya, itu akan berimannya kepada Muhammad SAW. Jadi tidak membawa risalah. Nah, ini ketika ada penyembah agama-agama lain, ya dia sebenarnya umat Nabi Muhammad SAW yang zoluman jahula. Gitu. Nah, kita jangan sampai masuk ke dalam ranah tersebut. Maka dari itu kuncinya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ibu-ibu sekalian yang mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana realisasinya? Nah, ini
yang penuh dengan istihadiyah atau inovasi. Bukan berarti kita dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menghilangkan, meninggalkan semua atribut-atribut duniawi, bukan. Justru atribut duniawi, fasilitas yang kita miliki hari ini, rezeki yang Allah titipkan kita kepada hari ini, kita gunakan sebagai inovasi dakwah. Dakwah itu bukan compang-camping. Dakwah itu bukan hanya keras-kerasan teriak di atas mimbar, tapi banyak sekali motif-motif dakwah. Gitu. Makanya di sini kita sama-sama cermati, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, berarti yang pertama nih disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Cara untuk supaya kita bisa yughayyiru biyadihi gimana? Gitu. Ya, cara supaya kita bisa merubah kemungkaran dengan tangan, ini gimana? Allah menitipkan amanah jabatan kepada kita. Ada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita membuat kemungkaran. Ya udah, itu man yughayyiru munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu tanggung jawab kita. Dia berada di bawah wewenang kita, atas tanggung jawab kita, kita rubah dia. Jangan seperti itu ya. Ini salah caranya. Cara yang benar adalah cara seperti ini. Nih, sudah saya tetapkan caranya seperti ini. Tanda tangan. Itu makanya sebagian ulama mengatakan yang dapat merubah dengan tangan adalah umaro, penguasa, pimpinan yang memiliki jabatan. Gimana kira-kira ketika Allah kita tidak menuntut supaya kita menjadi pemimpin, merebut kekuasaan, meraih tampuk kepemimpinan, tidak. Tapi ketika Allah menitipkan pimpinan kepada kita, memiliki tanggung jawab, ada kemungkaran, ada kerusakan, wewenang kita, tanggung jawab kita bisa kita rubah, perbaiki dari kemungkaran tersebut. Falyughayyirhu biyadihi, kita rubah. Fa'ilam yastati, nah fabilisanihi, sudah kita upayakan, tapi ada juga wewenang yang merubahnya itu dengan lisan. Cara merubah dengan lisan itu merubah dengan pemikiran, merubah dengan pemahaman. Kita samakan persepsi, karena saya bukan pemimpin, tapi kita sama-sama bangun logika di antara kita. Gitu. Meskipun ini ada yang bilang, ini kaum rasionalis nih. Ya, wah ini penuh dengan akal pemikiran ini. Nyerempet-nyerempet Mu'tazilah ini, menggunakan akal ini, seperti itu. Ya. Tapi debat dengan orang kafir, kita tidak bisa bicara iman. Debat dengan orang fasik, kita tidak bisa bicara dalil. Gitu masalahnya. Dia nggak percaya. Sama Al-Quran dia nggak percaya, sama dalil apalagi, itu mah dogma. Yang dia percaya apa? Rasional. Itu, ini yang perlu kita bangun di kerangka pemikiran kita itu rasional. Kita memikir Islam itu agama yang sangat rasional. Lalu bagaimana nih kita menerjemahkan rasional Islam ke dalam rasional orang-orang tersebut? Gitu. Hari ini kan bangunnya nih ESG. Environment Social Government, tata kelola sosial yang berkelanjutan. Lah Islam juga ngajarin, jangan boros, jangan buat kerusakan, gitu. Ya mereka mencoba, ya green economy, green life. Islam udah ngajarin. Nah, pemikiran seperti ini kan dibuat frame oleh mereka. Kita umat Islam, nah tinggal satukan bahasa kita. Yang dimaksud dengan social development goals, tujuan berkelanjutan yang sustainable, itu Islam sudah membahas juga dalam maqasid syariah. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Ini Islam sudah bicara seperti itu. Nah mereka bicaranya SDG, Sustainable Development Goals, ESG, Environment Social Government, CSR, Corporate Social Responsibility. Ini infak, sabilillah, zakat.
Islam sudah membahas gitu. Nah, hal-hal tersebutlah ya, man yughairu munkaran fal yughairu bilisanihi, man ra'a minkum munkaran fal yughairu bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Astagfirullahalazim. Orang udah dibilang, dinasihatin masih aja nggak ngedengar, masih aja. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ini ada kerusakan kayak gini. Ya Allah, ini ada kemaksiatan kayak gini. Angka penurunan, angka pernikahan itu menurun di 5 tahun terakhir. Data dari Kementerian Agama. Seperti itu. Kenapa bisa penurunan angka pernikahan? Ada lagi yang menjawab, iya, pernikahan itu menurun karena orang-orang menganggapnya nikah itu butuh biaya yang besar. Padahal cukup nikah di KUA aja, simple, sederhana. Alhamdulillahnya sekarang udah sebagian pemikiran Gen Z itu seperti itu. Nikah di KUA sederhana, ada walimah, selesai seperti itu, tanpa harus mubazir, tanpa harus israf seperti itu. Ada juga komentarnya, iya, angka pernikahannya menurun, tapi angka kemaksiatannya tetap. Orang-orang bergeser dari yang halal ke yang haram, dari menikah, hidup keluarga secara halal menjadi co-living gitu, hidup berdampingan tanpa ada pernikahan gitu ya. Mereka semua hubungan tanpa ada status. Na'udzubillah min dalik, FWB, friends with benefit gitu. Ini bergeser. Jadi kebutuhan orang terhadap biologis tetap ada, tapi trennya yang tadinya halal bergeser menjadi haram. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak bisa lagi berbuat seperti itu. Nah, maka dalam hati kita jangan sampai redup. Udahlah, itu memang udah zamannya kayak gini. Udahlah, itu memang anak-anak muda udah pada tren. Jangan. Di hati kita tuh harus ada furqan. Ya, ini harus ada sinyal. Wah, ini net. Wah, ini negatif nih, dosa. Kalau semuanya itu mati sinyalnya, udahlah itu mah. Nah, muda namanya juga wajar lah. Ya nggak bisa, gitu. Ya, nanti kan dampaknya kepada siapa? Na'udzubillah min dzalik. Ya kita juga yang terancam. Kita punya anak, kita punya cucu. Ya Allah, mau kuliahin di mana? Pikirannya negatif aja. Nih sekarang ada santri kelas 12 mau lanjut kuliah. Kuliah di mana ini santri? Ya. Kalau kuliah di Lipia, kuliah di UIM sih alhamdulillah. Ini pengennya kuliah kampus-kampus umum. Aduh, saya tahu lagi gimana pergaulan di kampus tersebut, gimana budaya S1 di kampus tersebut. Saya lebih milih untuk pribadi saya, lebih baik pilih kampus Islam swasta yang meskipun tidak besar untuk kalangan S1. Karena lebih menjaga. Gitu, lebih baik pilih yang swasta mondok gitu, lebih baik pilih yang swasta Islam meskipun kecil daripada pilih kampus negeri besar tapi untuk kalangan S1. Waduh, itu godaannya luar biasa gitu. Saya mikirin, aduh, astagfirullahaladzim. Kalau dia sudah terlewat masa-masa usia dari 18, 19, 20, 21, ini insya Allah menjelang usia 23, 24 lebih mature. Lebih dewasa lagi dia, sudah tidak teenager lagi, lebih mature. Sehingga apa? Ketika masuk ke kampus besar pun, kampus negeri pun, dia sudah bisa memilih, ini prinsip hidup saya nih, yang sudah dibangun dari pendidikan dasar dan juga masuk pendidikan tinggi yang memiliki nilai seperti itu. Tapi kalau biasanya kan gitu budayanya, trennya itu setelah 6 tahun, 3 tahun, 6 tahun di pondok, masuk S1 kampus umum, buyar semuanya. Gitu, buyar semuanya. Kaget. Gitu. Wah, biasa di pondok dilarang, biasa di pondok ini nggak boleh. Sekarang semuanya freedom, bebas. Nah, makanya saya juga khawatir. Wah, lebih baik tahan dulu deh. Kalau mau masuk yang kampus-kampus gede, kampus negeri, nanti deh. Kalau sudah lewat fasenya, ini juga masih fase-fase yang belum aman nih. Gitu kan? Fase SMA kita anggapnya ini juga fase yang bahaya. Tapi ada lagi. Setelah fase SMA itu mereka sudah seolah-olah mau beli rokok boleh, mau beli khamar, minum keras juga usianya sudah di atas.
Gitu. Mau yang lain-lain negatif juga dianggapnya, ini udah masuk fase yang udah bukan lagi ABG. Ini remaja menuju dewasa. Banyak yang memaklumi ini. Fase juga bahaya tuh, umur 18, 19, 20, 21. 22, 23 insya Allah lebih mature karena pemikiran dia udah menjelang dia nikah. Gitu. Ntar lagi nikah, ntar lagi punya keluarga, ntar lagi punya anak gitu. Nah, ini yang perlu dijaga itu juga. Kan dampaknya kepada kita juga. Gitu kalau ada yang berbuat tidak baik. Adu'u ilallah, adu'u ila sabili rabbika bil hikmati mau'izah. Nah, tadi ini yang kita bilang bahwasanya dakwah juga penuh dengan inovasi, tidak jumut, dibuat kreatif. Saya senang. Ada psikologi pesantren. Ya, ada content creator, dia profesi sebagai psikolog pesantren gitu. Dan dia ketika dakwah ini kontennya ringan, dikemas dengan kemasan-kemasan yang mudah diterima oleh khalayak banyak, baik dari kalangan remaja maupun kalangan dewasa. Nah, ini yang dibilang butuh dengan keterampilan. Ada juga dakwah yang menggunakan voice, suara gitu. Ya, tidak ada tampilan wajah di video, cuma ada suara aja. Dan ketika disampaikan, bahasa juga bahasa-bahasa yang santai. Saya perhatikan ini baca dalil nggak ya, lihat dalil nggak ya, dikit dalilnya, tapi nilai-nilainya itu yang disampaikan, wah ini kreatif. Gitu. Jadi dakwah juga tadi bil hikmati wal mau'izah. Nggak bisa tadi kita mau dakwahi orang rokok langsung, kok rokok ini haram, rokok ini bisa membunuh, dipampang kok. Dipampang orang yang sedang merokok itu paru-parunya rusak, dipampang kok di label rokoknya itu. Tetap aja orang ngerokok-rokok juga gitu ya. Dilarang, cukainya dinaikin. Yang ilegal masuk rokok gitu. Ya, double kill jadinya. Ngerokok orang tetap lanjut, pajak pemerintah nggak masuk kan gitu. Double kill itu. Pemerintah mau niatnya baik, mau menghilangkan rokok, tapi caranya itu gitu yang belum tepat untuk masyarakat kita. Gitu. Nah, ini PR kita hanya amar ma'ruf nahi munkar. Innaka latahdi man ahbabta. Ini yang perlu kita sabari juga. Kita sudah ngaji, kita sudah sholat, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah doa, tapi anak kita kok masih kayak gini ya, keluarga kita kok masih kayak gini ya, orang-orang terdekat kita kok masih kayak gini ya. Nah, ini surat Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta. Tugas kita bukan memberikan hidayah. Bukan. Tugas kita bukan memberikan hidayah. Gitu. Sekalipun Rasul mau datang memberikan hidayah kepada pamannya, nggak dikasih sama Allah. Tugas kita bukan memberikan hidayah, tapi tugas kita adalah berusaha, beramal, berkegiatan, berikhtiar. Udah cukup sampai situ. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masa iya sih ya Allah, saya sudah pontang-panting begini, pagi, siang, malam doa buat keluarga, doa buat orang tercinta, doa buat orang kita. Masa iya sih nggak ada asarnya? Masa iya sih nggak ada bekasnya? Masa iya sih nggak nempel? Itu kita serahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada asarnya. Kita aja yang tidak tahu. Bisa jadi di depan kita mah cuek, bisa jadi pada saat di belakang kita dia doa tuh, dia sholat tuh, dia baca Quran tuh, dia berbuat amal soleh tuh, gitu. Karena kita mengimani tadi yaj'alahu makhraja. Ketika kita tapi kalau kita nggak tawakal, kita udah doa, kita udah sholat, tapi ini suami harus kayak gini, anak harus kayak gini, keluarga harus kayak gini, orang harus kayak gini, itu kita kan sama saja menekankan. Yang tadi kita bilang terlalu banyak nyetir, lupa kalau semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Terserah Allah mau memberikan hidayah kepada siapa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini penting.
Allah Maha mengetahui al-muhtadin. Al-muhtadin ini orang yang meminta hidayah. Orang yang meminta petunjuk. Allah tahu kita dakwah kepada dia, dia mah cuek aja. Kita dakwah amar ma'ruf kepada dia, dia menolak. Di depan kita doang, iya. Tapi di dalam hatinya apaan sih? Gak jelas banget. Bodoh amat, urusan saya, hidup saya. Itu kan bukan muhtadin namanya. Kalau orang yang muhtadin, oh iya ya Allah, saya kayaknya hidup gini banget, udah melenceng banget nih. Saya kayaknya pengen hidup lebih baik lagi ke depannya. Ini muhtadin. Dan Allah akan berikan hidayah kepada dia. Gitu. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi di depan kita itu dia ingin berbuat baik, tapi bisa jadi ternyata cuma topeng doang. Dia siapa tahu dia buat baik di depan kita, ternyata ada udang di balik bakwan. Bisa jadi dia buat baik sama kita nih. Oh, dia kayak mau masuk ini, kayak dia mau dapat hidayah nih, kayak dia mau lebih baik lagi. Tapi ternyata bisa bantu ana nggak? Gitu. Kadang kan ada ya motif kayak gitu. Tapi kan kita nggak boleh suudzon, kita nggak boleh prasangka. Ya, maka tadi tugas kita hanya beramal, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang mungkin jadi pembahasan kita. Sebenarnya masih ada slide-nya, ya. Tapi kurang lebih poin-poinnya itu sudah tersampaikan, ya. Dan insya Allah ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri saya pribadi, dan juga semoga buat ibu-ibu sekalian juga bisa lebih bermakna, bermanfaat, terlebih lagi di tengah-tengah kondisi kehidupan kita kayak gini, yang kalau bukan kita yang mempertahankan keimanan kita, kita tidak bisa bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan apabila ada yang ingin dikoreksi, ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bu.